sekali. Di sini saya juga sebagai HR konsultan dan business development dari Daya 5. Saya sendiri sudah memiliki pengalaman sekitar 5-6 tahun di bidang rekrutmen. Oh ya, saya sendiri juga lulusan dan alumni dari Universitas Erlangga. Jadi sangat senang ya bisa sharing-sharing sama teman-teman semua di siang hari ini. Semoga apa yang akan saya sharing ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, sudah mengisi semua? Bisa di komen ke grup kali ya yang sudah mengisi. Oke, banyak yang sudah. Nanti kalau misalnya belum bisa dibantu untuk diingatkan via komen ya. Oke. Oke, saya akan membawakan materi terkait dengan gimana sih cara kita menarik rekruter nih, seperti itu. Teman-teman di sini ada yang sudah pernah nyoba apply nggak nih? Baik ketika apply, entah apply masuk ke himpunan mahasiswa, atau misalnya apply untuk volunteer, atau apply untuk part-time. Kalau yang sudah bisa di chat, ditulis nih di kolom chat nih. Sudah, terus pada kemana nih kalau apply? Terus kalau misalnya masih gagal juga bisa di-share nih. Oke, berarti banyak yang sudah pada apply nih. Nah, mungkin aku akan share sedikit. Sebelum masuk ke materi, aku akan jelasin terkait dengan Daya 5. Sebenarnya apa sih Daya 5 itu? Kita kenalan dulu ya. Daya 5 sendiri kita sebutnya adalah strategic partner, terutama di bidang human base, kayak gitu. Approach kita menggunakan teknologi juga. Jadi secara bahasa sederhananya adalah human resource konsultan, seperti itu. Apa sih human resource konsultan itu? Human resource sendiri bidangnya banyak ya, mulai dari melakukan perekrutan kepada calon pegawai, kemudian juga untuk asesmennya, pengembangan, bahkan persiapan retirement atau masa pensiun, itu bisa dibantu semua oleh Daya 5. Nah, Daya 5 sendiri ada apa aja sih? Yang pertama ada DDI, yaitu Daya Dimensi Indonesia. Ini yang paling tua, yang paling cukup terkenal sebenarnya, terutama di kawasan lingkungan BUMN dan PNS ya kayak gitu. Karena kita sering bantuin para BUMN ini untuk melakukan assessment dan juga learning seperti itu. Jadi kalau mungkin teman-teman yang masuk ke ODP biasanya akan dibantu dari kita seperti itu. Kemudian ada Daya 5 rekrutmen, kayak namanya, fokus kita yaitu ada di rekrutmen ya, kita akan bantu perusahaan-perusahaan untuk mencari kandidat terbaiknya, kayak gitu. Berikutnya ada CLOP. CLOP sendiri adalah badan dari rekrutmen sendiri, part of recruitment. Jadi CLOP sendiri ini adalah inisiasi kita untuk para anak-anak muda bisa mengembangkan diri dan skillnya melalui aplikasi kita. Setelah dikembangin kan bisa nih cari kerja, atau misalnya aku udah kerja nih baru setahun tapi kok aku ngerasa aku nggak cocok ya di bidang ini, aku mungkin pengen cari karir yang baru. Vlog sih harapannya bisa membantu di bidang itu. Berikutnya ada YILB atau Yayasan Indonesia Lebih Baik, itu sendiri NGO ya. Berikutnya ada Globability. Globability sendiri itu adalah kita bergeraknya untuk mengkampanyekan bahwa teman-teman yang berkebutuhan khusus itu memiliki hak yang sama nih untuk teman-teman yang lain. Jadi misalnya ada teman-teman yang pernah mengalami kecelakaan atau yang dari lahir ada gangguan pada pendengaran pada salah satu panca inderanya, itu kita berharap mereka itu bisa bergabung juga di perusahaan-perusahaan lain seperti kita, memiliki hak yang sama. Dan yang terakhir adalah Daya Karsa. Daya Karsa sendiri fokusnya adalah untuk strategic management ya. Oke. Nah, ini adalah partner-partner dari kita. Kita udah kelompok-kelompok ini. Ada yang finance, ada yang mining, ada yang consumer good. Habis itu juga ada yang di family business kayak gitu. Jadi emang kita sudah berdiri dari tahun 98 dan kita udah bantu banyak banget rekrutmen beberapa perusahaan. Yang terbaru sih ada dari Bank Jatim. Mungkin kalau teman-teman yang barusan daftar Bank Jatim nih, karena pada di Surabaya, itu kita yang bantu. Berikutnya juga ada yang share juga nih kalau kita bahas yang di Surabaya seperti itu. Nah, pada hari ini kita akan diskusi beberapa materi. Yang pertama adalah recruitment process, yang kedua how to impress recruiter, yang ketiga adalah good profile sama dengan good CV, yang berikutnya trial, kita akan bareng-bareng trial nih untuk masuk ke klub dan bikin CV. Yang berikutnya adalah impress recruiter ketika interview. Oke? Oke,
Di sini nih Pak, tadi kan beberapa ada yang sudah jawab nih, udah pada pernah melakukan proses rekrutmen nih. Proses rekrutmen sendiri secara garis besar semuanya sendiri itu sama. Jadi pertama mulai dari sourcing, screening, interview, psikotes, interview user, kemudian offering kayak gitu. Nah, yang membedakan adalah biasanya itu di seberapa banyak interviewnya dan juga kayak ada nggak sih teknikalnya, kayak misalnya ini nih di education field itu ada yang namanya micro teaching. Jadi ini akan teman-teman yang mau jadi guru pasti akan di trial, dia bisa nggak sih mengajar seperti itu. Berikutnya kalau di government, di ranah kalau misalnya pada masuk ke ranah PNS itu tuh biasanya ada yang SKD, ada SKB kayak gitu ya. Kemampuan dasar, kemampuan bidang biasanya itu kalau BUMN dan juga PNS kayak gitu. Sedangkan biasanya untuk industrial dan startup itu lebih fleksibel ya, lebih sederhana kayak gitu. Psikotesnya sendiri biasanya sekarang ada yang dalam bentuk game, ada yang dalam bentuk tes-tes yang menyenangkan lah, sudah bukan yang pakai kertas. Itu untuk yang biasanya di industri-industri seperti perusahaan swasta ataupun startup. Nah, proses rekrutmen itu gimana sih? Ini mungkin teman-teman bisa pelajari juga ya. Jadi biasanya kan aku udah apply nih, tapi kok aku nggak keterima ya. Emang berapa sih yang di-hire? Kayak gitu. Jadi perlu dipahami ya, kadang tuh dalam satu posisi, itu tuh yang apply tuh bisa sampai ribuan. Dan maka dari itu kita bikin batch-batch. Karena belum tentu yang, misalnya nih, batch pertama, kita ambil di sourcing. Jadi pertama sebelum proses rekrutmen dimulai itu, kita ada yang namanya qualifying. Jadi kita akan make sure kriteria kandidatnya itu seperti apa, terus habis itu batas-batas yang bisa ditolerir itu bagaimana, terus kita pakai assessment desainnya itu yang gimana, yang dibutuhkan tuh orang-orang seperti apa sih kayak gitu. Terus habis itu berikutnya adalah sourcing. Sourcing sendiri adalah proses para recruiter untuk mencari kandidat. Jadi mungkin biasanya lihat di job street, terus habis itu di klub atau mungkin di teman, itu biasanya part of sourcing ya. Terus juga ada kampus rekrutmen, biasanya ada kampus-kampus juga nih, ada perusahaan-perusahaan rekrutmen juga yang ke perusahaan-perusahaan, ke kampus-kampus, atau bisa perusahaan-perusahaannya langsung datang ke kampus-kampus untuk sharing, perusahaan kita itu apa sih, atau misalnya bahkan langsung melakukan interview, seperti itu. Itu adalah part of sourcing. Jadi misalnya ada yang perusahaan kok buka terus, kenapa ya? Itu karena mungkin emang posisinya belum dapat orang yang pas, atau mungkin jumlah yang dicari itu belum cukup, seperti itu. Berikutnya adalah screening. Screening ini adalah tahap awal. Biasanya di screening ini yang dicek adalah CV-nya sama kualifikasinya. Kita akan cek kayak, oke, kita syaratnya minimal adalah pendidikan S1 teknik informatika, misalnya seperti itu ya. Tapi ada hal-hal lain, misalnya dia nggak ada, bukan teknik informatika tapi ada pengalaman, boleh deh. Atau misalnya dia ikut bootcamp nih, bootcampnya dari sini, boleh deh kayak gitu. Nanti kita akan cek nih di fase screening ini, seperti itu. Berikutnya adalah assessing. Assessing ini adalah proses untuk mengonfirmasi apakah yang mereka tuliskan itu sudah sesuai nih sama kompetensi mereka kayak gitu. Jadi misalnya nih orang bilang pernah bekerja seperti ini, atau dia bilang orangnya adalah orang yang suka berbagi pendapat ya, kayak kalau ada pendapat tinggal sharing aja. Nah, kita akan assess apakah orang ini seperti itu. Assessing sendiri itu biasanya pakai psikotes atau FGD, atau misalnya kayak ada assessment dengan para psikolog, seperti itu. Yang terakhir, biasanya ada selecting. Selecting ini sendiri adalah fase untuk mencari kandidat yang paling tepat. Misalnya pengalamannya sudah cocok, personality-nya sudah cocok. Nah, ini akan dicek apakah culture dia dengan culture perusahaan ini sudah fit apa belum. Jadi kayak misalnya kita sudah dapat nih orang-orang yang sesuai diskusi di awal dengan user. Misalnya user bilangnya orang yang mampu menginisiasi ide dan lain-lain. Tapi ternyata pas di interview user 5 orang, atau ya, dalam case ini adalah 30 orang, nggak ada dari 30 orang itu yang sesuai. Berarti kan kita perlu reconfirm nih ke user. Emang yang dicari kayak gini, atau jangan-jangan bapak atau ibu lebih mencari orang yang lebih mau nurut, tidak terlalu banyak ngide, misalnya seperti itu bisa juga. Jadi kalau misalnya teman-teman, kok lama sih prosesnya, kok banyak sekali prosesnya, karena emang mencari kandidat yang tepat itu
tidak mudah dan tidak murah kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian bisa ke tahap, misalnya sudah ke tahap assessing atau ke tahap interview user, itu kalian juga sudah bisa mengalahkan beberapa ribu, ratus atau ribu bahkan ya kandidat kayak gitu. Jadi tetap berusaha ya, jangan menyerah untuk fase rekrutmen ini. Oke, nextnya. Terus kita akan bahas nih, gimana sih cara impress recruiter kayak gitu. Yang pertama itu CV-nya harus menarik. Menarik itu apa sih? Bisa di-share nggak nih sama teman-teman? Mungkin bisa pada chat di kolom chat. CV yang menarik itu adalah CV yang gimana nih? Ada yang bilang CV ATS, ada lagi? Oke, ada yang bilang CV ATS. Jadi sebenarnya mau CV ATS atau non ATS pun CV yang menarik adalah CV yang jelas dan padat. Pada di sini adalah kita sebagai recruiter tidak kesulitan untuk membaca apa yang dimaksud. Jadi semua itu ada di situ informasinya, mulai dari kontak, terus habis itu pengalaman kerja, pengalaman organisasi itu ada di situ semua. Sebenarnya ATS sendiri itu adalah suatu sistem ya, kayak gitu. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Berikutnya pada saat interview session. Ini sering sekali terjadi ketika melakukan interview session itu teman-teman ini banyak yang secara teknikal oke, tapi biasanya ini breaknya mungkin yang poin ketiga ya, secara attitude tuh kayak kurang gitu ya. Jadi minta reschedule di jam yang ketika dia interview karena ada alasan tertentu, atau misalnya tiba-tiba disuruh dihubungi atau joinnya terlambat nih, janjiannya jam 2 tapi ternyata dia baru datang di jam 2.10, itu kan sudah fatal ya, cuma 10 menit kayak gitu. Dan yang keempat, yang terakhir adalah ikro. Ikro sendiri dalam bahasa Arab ya, dalam bahasa Indonesia adalah membaca. Sangat penting untuk kita sebagai sebagai pencari kerja ya. Saya sendiri juga pernah menjadi pencari kerja untuk membaca kualifikasi yang dibutuhkan seperti itu. Jadi kayak misalnya silahkan kumpulkan CV kalian ke email ini. CV ini apa aja, dia kan dijelaskan ya, ada yang pakai KTP, ada yang pakai ijazah, nah itu make sure kalian kumpulkan semua itu, kayak gitu. Kalau misalnya kalian takut datanya disalahgunakan, silahkan kalian berikan watermark, itu juga nggak masalah. Yang jelas ikuti syaratnya, karena apalagi karena untuk mempermudah kalian untuk lolos ke tahap selanjutnya kayak gitu. Atau misalnya diundang ke wawancara offline ya, kan sekarang juga banyak offline. Beberapa offline lokasinya di ini, misalnya kayak di bank bla bla bla, bank bla 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 ini bank A kita panggil ya, itu punya beberapa cabang. Make sure kalau teman-teman ini datang ke cabang yang sudah disesuaikan kayak gitu, karena kan biasanya ada yang tiba-tiba ngide ya kayak gitu. Oke, next-nya adalah terkait CV nih. Tadi teman-teman ada yang jawab CV ATS. Mungkin bisa dibantu nggak nih sebenarnya CV ATS itu apa sih teman-teman? Terutama yang tadi jawab tuh si Siti Nur Fadila sama Rizky Nur. CV ATS itu apa sih? Atau teman-teman mau jawab lagi nih yang lainnya? ATS itu apa sih? Ada nggak nih yang tahu CV ATS itu apa? Oke, kayak belum ada yang jawab, mungkin belum tahu ya. Jadi mungkin teman-teman itu familiar di TikTok, di Instagram, di mana-mana tuh sekarang banyak bahas CV ATS, CV ATS. Tapi pahami dulu bahwa ATS sendiri adalah suatu sistem ya. Jadi itu adalah applicant tracking system. Kita sendiri dari Cloud itu kita sudah pakai ATS, tapi kita sendiri terutama pada saat mass recruitment tidak mengenyampingkan untuk screening manual seperti itu. Karena banyak nih yang mentang-mentang ATS akhirnya datanya dipalsukan. Kalau dari rata-rata recruiter juga nggak mentah-mentah ya terima CV ATS kayak gitu, pasti akan di make sure lagi, terutama kalau mau dipanggilkan ke tahap selanjutnya. Jadi itu adalah sistem, namanya sistem pasti ada errornya, jadi bisa banyak nih yang dikarang aja. Nah itu jangan ya teman-teman kayak gitu. Seberapa penting CV? Penting sekali karena kayak misalnya nih kalian kenalan sama temen, sama calon pacar nih, biasanya kan uh, kliknya kan lewat ini ya, lewat Instagram carinya. Jadi CV ini seperti Instagram, seperti sosial media kalian.
Nah, seberapa penting juga sangat penting ya. Yang di CV itu sendiri itu adalah kayak riwayat diri kita. Kayak gitu. Oke, kita bahas tentang CV. Kalau CV-nya bagus, berarti profil kita bagus. Dan jadi chance kita untuk dipanggil sama recruiter akan lebih besar. Nah, CV yang bagus itu gimana? Yang pertama adalah make sure bahwa identitas yang kalian tuliskan itu sudah sesuai. Yang kedua, tuliskan summary yang menarik nih tentang kalian kayak gitu. Yang ketiga, masukkan experience yang kalian lakukan secara jelas ya, nggak usah yang terlalu panjang, tapi bisa pastikan aja kalian tuh melakukan hal itu. Dan yang terakhir, namanya kita mau cari kerja, kita harus honest dan confident ya, kayak gitu. Ini adalah contoh CV yang baik ya. Kenapa ini CV yang baik? Selain karena ini ETS friendly, ini juga sesuai nih. Jadi kayak dia ada ininya, ada informasi terkait summary-nya, terus habis itu ada pengalaman kerjanya juga, education-nya juga dijelaskan, juga organizational-nya. Oke. Nah, ini adalah CV yang mungkin perlu diimprove. Kenapa ini perlu diimprove? Teman-teman ada yang bisa bantu jawab nggak nih? Ini CV-nya kenapa kok perlu diimprove? Ada yang bisa bantu jawab? Atau teman-teman jangan-jangan CV-nya masih pada kayak gini nih, karena belum pada bisa jawab. Oke, keramaian, fotonya kurang profesional, belum rinci. Ada lagi? Oke, mungkin udah diwakilkan ya sama tiga teman kita ini. Ya, betul sekali. Jadi kalau yang di kanan ini fotonya nggak formal. Sebenarnya kita nggak harus minta yang formal, formal banget atau gimana ya. Yang jelas kalau nggak diminta foto studio dengan ukuran setengah badan atau seluruh badan itu untuk CV nggak ada yang harus formal yang gimana-gimana, tapi yang jelas harus profesional. Kalau yang di kanan ini kan kurang profesional ya untuk fotonya seperti itu. Yang keramaian, bener banget. Kenapa keramaian? Karena di sini terlalu banyak icon ya. Terlalu banyak icon itu akan kita sebagai rekruter akan kesulitan membaca. Selain itu, kalau pakai ATS, ini udah jelas nggak lolos sih, karena udah rame banget. Terus habis itu yang ini juga kita kesulitan mencari informasi nih. Jadi kayak ini orang saya kepanggil nih, aku harus hubungin kemana ya, email, tapi email kok nggak ada respon, aku harus nge-WA dia kemana ya, pastikan kontak kalian masukkan semua, mulai dari WA, email, kayak gitu. Kayak kalau Instagram sama LinkedIn nggak perlu juga nggak apa-apa, tapi kalau mau masukin LinkedIn pun nggak masalah, karena kan informasi profesional ya, kayak gitu. Pengalaman kerja kurang rinci ya, betul banget. Yang ini nggak dimasukkan, kita juga nggak tahu nih dia kayak tugasnya apa. Oke, teacher informatika Yayasan Musal. Oke lah dia sebagai teacher. Tapi ngapain aja sih kayak gitu. Terus berikutnya adalah kalau pengalaman kerja dan pengalaman organisasi, pastikan kalian memasukkan yang paling terakhir yang di atas. Jadi misalnya kalian tahun lalu sampai tahun ini kerja nih, habis itu tahun sebelumnya dimasukkan yang kedua, seperti itu. Terus kalau misalnya kalian mau kerjanya spesifik banget, pengalamannya harus spesifik, bikin CV khusus yang emang spesifik. Kayak misalnya saya ada pengalaman kerja sebagai business development dan juga recruiter. Saya mau apply lagi nih ke pekerjaan berikutnya sebagai recruiter. Nah, itu gimana caranya? Saya harus menjelaskan bahwa walaupun jadi seorang business development, saya juga mengetahui proses rekrutmen seperti itu. Oke, CV Maker seperti yang kita tahu ada dua jenis, yang manual sama yang ATS. Manual sih mungkin sudah biasa pakai Word, Adobe, habis itu ada Canva. ATS sendiri kita salah satunya ada Clock yang mungkin akan saya jelaskan setelah ini ya. Oke. Nah, mungkin saya bakal minta bantu teman-teman untuk masuk ke Clock ya semuanya ya. Jadi kita trial bareng-bareng nih. Bisa dituliskan di browsernya bit.ly. Udah dibantu dituliskan, bisa dimasukkan ke sini. Jadi nanti teman-teman silakan tuliskan nama lengkap teman-teman. Kita di sini akan bareng-bareng trial untuk klub ya.
Tuliskan nama, tanggal lahir, email, kata sandi, dan kebutuhan khusus ini kalian bisa tulis tidak ada. Kalau kalian tidak, karena memang balik kembali lagi kita ingin membantu teman-teman yang berkebutuhan khusus untuk memiliki hak yang sama, seperti itu. Oke. Setelah kalian registrasi dan berhasil daftar, silakan cek ke email kalian. Dan setelah cek ke email, silakan untuk klik verifikasi. Oke, ini adalah page yang kalian mau lihat pakai clock kayak gitu. Ada yang kesulitan untuk registrasi, kalau ada yang kesulitan silahkan informasi ya. Kalau misalnya belum bisa registrasi kali ini, nanti kita akan bantu kirimkan email. Jadi nanti yang sudah masuk ke form kehadiran akan kita bantu kirimkan email. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan. Kalau misalnya mau bikin CV, yang kalian pertama kali cek adalah kalian bisa klik di atas, kemudian kalian buka profile. Nah, buka profile ini kalian bisa isi nih, kayak gajinya gimana, informasi dasar, ringkasan diri, pengalaman kerja, riwayat pendidikan, portofolio, riwayat proyek, banyak banget nih. Kalau kalian mau isi semua silahkan. Yang penting ini wajib sih diisi. Ketika kalian sudah ngisi, nanti kalian bisa lihat di sini, bisa unduh. Nah, kalian bisa unduh nih untuk template-template CV-nya. Ini juga ada beberapa yang berbayar, tapi nanti kita juga bisa kasih voucher nih buat teman-teman yang sudah register pada siang hari ini. Jadi kalian bisa download CV-nya ini gratis kayak gitu. Jadi misalnya nih minimalis simple, aku mau pakai yang simple deh. Nanti kalian bisa download. Nanti yang registrasi kita akan bantu kirimkan email ya. Jadi minta tolong mungkin bisa di-share lagi form registernya ya untuk Karin partner saya. Maaf, screen-nya masih di PowerPoint. Oh, sorry, saya ini ya. Saya ya, maaf. Jadi ini adalah klubnya. Kalau ini adalah kalau kita sudah register kayak gitu. Jadi tadi kalian aku keluarin dulu ya. Saya keluarkan dulu, terus misalnya nanti kita harus masuk, itu silakan pilih di bagian daftar, terus lengkapi informasi-informasi yang ada di sini. Kalau sudah, silakan cek emailnya teman-teman yang untuk registrasi, kemudian silakan diverifikasi. Kalau sudah diverifikasi nanti kan akan masuk secara otomatis ya teman-teman. Nah itu nanti kalian bisa cek di profil. Nanti kalian silahkan isi semua nih, semuanya ya. Ini nanti kita bisa unduh CV-nya. Jadi sudah nggak perlu bayar lagi. Misalnya teman-teman CV itu biasanya uh, bayar di Shopee atau misalnya bayar teman kalian atau misalnya kalian bayar di Canva. Nah, ini kita sudah bisa download secara gratis. Misalnya kalian mau yang nggak gratis nih, mau yang berbayar. Nah, makanya teman-teman buruan register, nanti kita akan kasih voucher untuk download CV ini secara gratis. Kayak gitu. Ini ya. Ini aku misalnya suka yang ini deh, kayak gitu. Itu bisa. Cuman 10.000. Oke. Ada yang ditanyain nggak nih dari proses register di klub? Terutama terkait CV making ya. Kalau misalnya nggak ada, aku akan jelasin hal lainnya terkait dengan klub. Oke, aku tunggu. Ada pertanyaan nggak ya?
Oke, karena masih belum ada pertanyaan, saya berharap sih teman-teman pada ini ya, pada menyimak, karena kita berharap ini bisa menjadi bermanfaat juga ya buat teman-teman. Oke, untuk klub sendiri, yang pertama itu ada klub meter. Klub meter itu adalah tes yang kalian bisa ambil lakukan secara gratis nih, kayak gitu. Jadi misalnya teman-teman mau penasaran nih, kayak minat kerjaku itu apa sih sebenarnya, nanti bisa tes di sini. Cuma 5 menit loh. Atau kita mau trial tes bareng-bareng nggak nih teman-teman? Nanti bisa share nih hasilnya gimana nih. Oke, ada yang bisa bantu dong di komen di type here. Biasanya anak owner zaman saya tuh aktif-aktif gitu kalau misalnya ada seminar, ada webinar ilmu gratis apalagi. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan dan mau kita isi bareng-bareng untuk tes minat kerjanya, ayo kita isi bareng-bareng. Jadi nanti kita akan review bareng-bareng nih, kayak gitu. Oke, boleh Kak? Oke, trial bareng ya kalau gitu. Oke, jadi kita mungkin ambil yang minat kerja ya, mungkin yang paling pendek nih. Oke. Jadi kita buka di Club Meter, minat kerja. Jadi untuk minat kerja sendiri ini, kita akan cari pekerjaan yang disuka apa nih untuk diri kita sendiri. Oke, kita akan mulai Club Meter. Bareng-bareng ya teman-teman, kita kerjakan. Ini ada instruksinya, akan ada 18 pertanyaan. Ini sangat sederhana ya, pilihlah yang paling menggambarkan dirimu. Kayak gitu. 1 sampai 5. Jadi 1 itu yang paling tidak menggambarkan, 5 itu yang paling sangat menggambarkan. Seperti itu. Oke, kita latihan dulu ya. Teman-teman udah pada di sini? Oke, saya suka menghabiskan waktu menonton TV. Netral, saya suka bertemu orang baru. Netral, sampai gitu. Oke, sudah ya. Bisa latihan dulu semuanya, sisanya. Nanti kita bareng-bareng sharing hasilnya. Nanti aku bisa bantu nih, kayak hasilnya ini gimana sih? Kayak gitu. Oke, tes ya. Kita mulai kerjakan bareng-bareng. Saya suka kegiatan yang bersifat kompetitif. Teman-teman yang gimana? Mungkin kalau saya tulis sini deh. Saya suka mempelajari alasan atau sebab suatu bisa terjadi. Oke, saya jawab sini juga. Saya memiliki minat yang luas terhadap banyak hal. Misalnya kalian sukanya cuma sama satu hal nih, silakan. Tapi kalau misalnya sukanya sama macam-macam hal, silakan pilih di yang paling besar. Saya mungkin netral ya. Saya suka mengekspresikan diri melalui tulisan seni atau karya. Ini teman-teman yang suka nulis atau suka melukis, ini silahkan ditulis di sini. Atau yang ekspresinya itu via emosi, lebih ke via emosi, nangis atau sedih, atau misalnya ada yang suka nulis di Twitter atau di Instagram, silahkan tulis di sini. Nah, saya sih netral. Saya memiliki kreativitas atau dan kemampuan berkreasi. Ini gimana? Tinggal ikutin. Oke. Saya suka mengerjakan sesuatu secara detail. Ini buat teman-teman yang attention to detailnya besar ya, kayak yang misalnya bisa bantuin teman-temannya benerin presentasi kayak gitu. Oke, saya suka bekerja dengan angka. Ini teman-teman yang suka matematika, mungkin jurusan akuntansi itu bisa diisi ke sini. Tapi kalau yang aku sukanya pakai ini aja deh, ngobrol aja teori deh, bisa di sini kayak gitu. Saya netral. Saya suka mengerjakan aktivitas secara rutin. Nah, ini mungkin teman-teman untuk yang pekerjaannya administratif, lebih ke itu-itu aja, silahkan diisi yang sini. Tapi kalau teman-teman sukanya explore hal baru, mengerjakan hal yang berbeda-beda, silahkan isi di sini. Kayak gitu. Oke, saya suka bekerja menggunakan data. Itu yang mana nih, teman-teman? Berikutnya, saya suka menulis surat atau laporan. Oke. Berikutnya, saya menyukai pekerjaan di luar ruangan nih. Buat teman-teman yang sukanya remote di luar ngobrol sama orang banyak, silakan isi di sini. Tapi teman-teman yang prefer untuk kerja di kantor, silakan isi di sini. Atau netral aja deh, kayak gitu. Saya suka memberi nasihat atau saran kepada orang lain nih. Teman-teman yang suka berkomentar atau kasih saran, silakan isi di sini. Atau teman-teman yang ya udahlah terserah urusan dia, bisa di sini. Kayak gitu.
Berikutnya, saya suka menawarkan atau mempromosikan sesuatu ke orang lain nih, untuk yang pedagang-pedagang kali ya di sini. Sedangkan kayak yang ya udahlah orang-orang nggak perlu tahu aku pakai apa, ini bisa di sini. Saya suka kegiatan yang memerlukan kemampuan untuk memimpin. Ini bisa di sini yang biasanya suka grouping apa ya, di hima jadi ketua, di organisasi jadi ketua bisa di sini. Tapi kalau yang aku jadi follower aja deh bisa di sini kayak gitu. Oke, berikutnya saya suka mempelajari cara suatu hal kayak gitu. Ini buat orang-orang yang mau belajar dulu deh baru ngelakuin, ini silahkan di sini. Tapi ada orang juga kan misalnya mau benerin lemari, tapi mau ngelakuin dulu, itu bisa di sini kayak gitu. Berikutnya saya suka mengamati perubahan dan perkembangan seseorang yang biasanya cuma orang-orang tertentu ya kita ngamatinnya. Tapi kalau misalnya emang kamu suka melakukan itu lebih dari 2 kali, silakan isi di sini, kalau yang enggak di sini. Oke. Berikutnya saya suka mengoreksi atau memperbaiki sesuatu. Saya suka permainan yang ada pemenangnya. Ini bisa di sini, misalnya ya. Oke, kalau udah ngisi semua, kita selesaikan. Oke, ini kalau dari hasilku aku adalah orang yang kreatif, kompetitif, dan analis, kayak gitu. Berarti orang yang kreatif itu gimana sih? Itu tuh nanti bisa dibaca di sini. Ini kegiatan yang cocok dengan aku adalah ini. Terus habis itu, misalnya aku orang yang kompetitif. Orang kompetitif itu orang yang gimana sih? Orang yang suka diskusi, orang yang suka jualan, kayak gitu. Oh, berarti aku cocoknya kerja yang berhubungan seperti ini. Tapi aku juga analitik nih, kayak gitu. Itu nanti bisa di share nih hasilnya gimana. Terus spesialnya dari klub ini, kita percaya bahwa orang itu akan berkembang ya. Jadi teman-teman tuh setiap 3 bulan sekali bisa diulang nih untuk ngambil tes ini lagi kayak gitu. Mungkin bisa di-share nih sama teman-teman untuk hasilnya itu apa nih kayak gitu. Bisa di-share ke kolom chat ya untuk hasil dari kilometernya. Ada nggak nih yang sudah kerjain? Ini yang analitis, kompetitif, konservatif. Ada lagi nggak nih? Beda kan ya hasilnya aku sama Tirta Anggara. Ini mungkin sebenarnya kayak 60 personality, tapi kita bahkan lebih banyak lagi. Jadi nggak cuma dari sisi gaya kerja, tapi kita minat kerja, tapi juga ada gaya kerja seperti itu. Ada lagi nggak nih? Mungkin Tirta Anggara ini mau sharing sedikit nggak nih? Kalau bisa on mic atau on cam kita sharing sedikit sih dari Tirta ini jurusan apa dan ada gambaran nggak sih mau kerja di bidang apa? Ya, halo selamat sore Kak. Selamat sore Tirta. Ya, mohon maaf sebelumnya belum bisa on cam, soalnya kameranya sangat jelek. Oh ya, oke, nggak apa-apa. Kalau boleh tahu Tirta sendiri dari jurusan apa dan angkatan tahun berapa ya? Jadi perkenalkan nama saya Tirta, saya alumni UNER, saya dulunya angkatan 2017, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusannya manajemen. Oke. Adik kelas aku ya, karena aku juga manajemen Oh, tapi manajemen tahun juga, siap. 2012. Iya. Siap. Oke, kalau minat kerja sendiri, kalau dari Tirta sendiri, tertariknya di bidang apa sih sebenarnya? Eh, Kalau saya sendiri memang dari awal itu mengincarnya itu di BUMN atau enggak di CPNS-nya Kak. Jadi ikatan dinas maupun perusahaan BUMN. Jadi mungkin untuk bidangnya itu ya kurang lebih hampir sama seperti di manajemen. Jadi kurang lebih saya menghambar untuk jadi human resource atau bahkan bagian finance. Itu juga minat yang saya senang gitu Pak. Oke, jadi aku rasa analitis kompetitif dan konservatif ini sudah sesuai ya. Jadi mungkin dari Tirta, ini sudah dapat kerja atau belum ya di BUMN ataupun di...
Belum, kebetulan baru lulus Maret kemarin, jadi masih. Oke. Berarti kalau untuk Tirta mungkin sambil ngisi waktu luangnya dan cari-cari kerja bisa kembangin lagi nih untuk skillnya kayak gitu. Misalnya kayak mau ke BUMN, mau ngambil bagian SDM atau bagian finance, mereka tuh yang dicari apa sih kayak gitu, atau belajar tes-tesnya kayak gitu itu juga bisa kayak gitu. Nah, Oke. selain Tirta ada lagi nggak nih? Oke, ada lagi Tirta mau tanya sesuatu nggak nih dari kita, Nah, dari saya? sudah cukup. Ini mungkin kurang lebih kalau saya melihat sekilas fitur dari klub ini kayaknya saya bisa lebih lagi menggali mulai dari CV sama di pengembangan diri atau bahkan pengetahuan akan diri sendiri gitu Kak. Terima kasih banyak sebelumnya. Oke, terima kasih banyak Tirta. Kalau misalnya nih teman-teman mau tanya atau mau share, kalian bisa cek ke Instagram kita juga ya, di club.id kayak gitu. Oke, terima kasih Tirta atas waktunya. Ada lagi nggak nih yang mau share hasil minat kerjanya apa nih? Ayo, satu lagi nih, aku tunggu ya. Mungkin tadi yang boleh kalau mau trial ada Siti Nurfadila, ada Kanabila, ada Feran. Apakah sudah dikerjakan? Atau yang lainnya nih, kalau mau share? Oke, aku tunggu nih. Aku tunggu sampai 10 detik ya. Aku tunggu ya. 10, 9. Ini Kak, apa share screen ya Kak? Oke, mau share screen? Iya, kenapa? Hasil kerjanya di share screen. Bisa diketik aja sih. Bisa Oh. diketik aja hasilnya gimana. Nanti kita ngobrol. Ini atas nama Aradia atau bukan? Sudah Kak. Saya atas nama Faradia tadi Kak. Oh iya, diketik di kolom chat ya atau di mana? Iya Kak, sudah saya kirim di chat Kak. Belum masuk. Belum masuk sepertinya. Bisa disebutin nggak nih apa sama apa aja tuh 3 hasilnya? Hal menarik tentang orang dengan tipe minat ini, umumnya kamu lebih memilih bekerja dengan angka, kertas, dan data. Kamu menghargai efisiensi hal-hal yang detail, kejelasan, dan keteraturan. Itu Kak, efisien, rapi, dan teratur, praktis, cermat perhitungan, berhati-hati, gigi ulet, menuruti aturan, prosedur tata cara akurat, kegiatan cocok, mengorganisir atau mengatur suatu kerja dengan angka menggunakan sistem komputer. Oke, kalau boleh tahu Faradia jurusan apa nih? Jurusan gizi Kak. Gizi. Oke, kayaknya sesuai ya. Kalau minat kerja masih di bidang gizi ya. Iya. Oke, jadi lebih ke analytical karena emang gizi kan seperti itu ya. Jadi aku rasa sudah sesuai minatnya. Dan saat ini apakah sudah dapat kerja untuk Faradia? Masih kuliah Kak. Masih kuliah ya. Oke. Masih skripsi. Oke, berarti karena masih kuliah, ini kan banyak banget ya yang perlu dipelajari. Mungkin bisa menggali dirinya lebih lanjut pakai meter ya Faradia. Karena di sini kayak misalnya Faradia ini ternyata overtime mau kerja yang lebih di depan layar daripada di balik layar. Aku males nih kayak analitis, capek kayak gitu ya. Tapi semoga enggak ya. Itu tuh misalnya apa sih gap-gapnya kayak gitu. Ada yang mau ditanyain nggak nih dari Faradia? Ini Kak, tadi saya nyoba kayak cek-cek. Tadi kan dibilang kalau misal kita bikin CV itu, ini dari materi tadi ya Kak, itu kan ada bikin yang semua sama yang sesuai dengan sesuai sama tujuanmu. Jadi bikin 2 pengalaman yang emang itu relate sama yang kamu tuju. Itu maksimal tadi berapa tahun Kak? 2 tahun terakhir aja ya?
Kalau pengalaman sebenarnya nggak ada maksimal berapa tahun terakhir ya. Kayak misalnya orang ini pengalamannya di perusahaan sebelumnya 5 tahun, di sebelumnya 3 tahun, itu kan kayak cukup jauh ya. Jadi mungkin kalau kita bisa masukin sih 3 pengalaman terakhir. Tapi Oh, kalian 3 juga harus menyertakan. Makanya tadi aku ada kasih saran sertakan LinkedIn. Jadi misalnya dalam 1-2 lembar itu nggak cukup nih masuk semua pengalaman kerjanya Faradia. Itu bisa masuk ke recruiter tuh bisa ceknya di LinkedIn kayak gitu. Tapi kalau saran dari kita, kalau misalnya memang karena kalau untuk startup atau perusahaan swasta kan bisa lebih fleksibel ya untuk rekrutmennya. Tapi untuk beberapa perusahaan seperti perusahaan BUMN atau PNS itu biasanya cukup ketat untuk seleksinya. Jadi misalnya Faradia mau masuk khusus untuk gizi kayak gitu. Masukkan pengalamannya di gizi aja. Kalau misalnya Faradia ada pengalaman di non gizi, misalnya pernah jadi desainer atau desainer untuk sosial media kayak gitu ya, itu tuh biasanya sama mereka nggak akan dilihat kayak gitu. Jadi masukannya lebih sesuai kayak gitu. Oke, Kak. Berarti nggak ada maksimum tahun ya, pokoknya yang Iya. sesuai. Nah, karena kan biasanya ada yang pengalaman kerjanya lama kayak 10 tahun, itu tetap dimasukin aja yang mungkin baiknya 3-5 pengalaman terakhir kayak gitu. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, ini dari Tirta, ada raise hand, ada apa? Iya Kak, mau tanya untuk yang di melengkapi data diri ini, yang bagian portofolio atau CV ini, itu diisi yang CV apa ya? Maksudnya yang dari luar atau gimana gitu Kak? Atau mungkin bisa dijelaskan yang untuk Yang halaman mana? yang portofolio untuk kelengkapan profil. Mm-hmm. Itu untuk portofolio atau CV ini apa maksudnya diisi? Oke. Ya gimana? Bisa dimasukkan di yang kakak punya. Jadi kayak misalnya ini ya, kita isi bareng-bareng. Sebentar. Portofolio, misalnya kita mau ngisi, tambahkan informasi. Kita akan masukkan portofolionya itu yang selain dari klub ya, kayak gitu. Jadi misalnya ada CV lain atau ada portofolio, misalnya kakak adalah saya research, publication, nanti tinggal dimasukkan yang dari luar. Atau misal portofolionya adalah ini CV-nya kurikulum vitae atau kayak hal lain ya, kayak misalnya kakak adalah desainer, itu bisa dimasukkan di bagian CV. Atau misalnya website, kalau kakak nulis website atau nulis apa itu bisa dimasukkan ke website. Jadi yang di CV ini mungkin lebih dimasukkan, misalnya kakak ada portofolio desain, pilihnya ke CV ini ya kayak. Ada lagi pertanyaan? Oke. Oke, baik, terima kasih. Oke, selain kita ada bikin CV, selain ada club meter untuk menggali minat dan bakat kita ya, kita di sini juga ada Kaliados Club. Kaliados Club ini juga sesuatu yang kita berharap berguna buat teman-teman. Jadi kita akan sering banget bikin event, entah cara pakai Excel atau gimana, kita akan banyak banget event. Jadi bisa kalian paham, cek-cek aja di sini nih, kayak aku mau belajar nih tentang bahasa Inggris, kita bisa nih undang tamu untuk sharing terkait bahasa Inggris, seperti itu. Jadi silakan dicek. Selain itu kita juga ada ensiklopedia. Kayak namanya ensiklopedia. Jadi emang fokusnya sendiri untuk sharing ilmu seperti itu. Sharing ilmu yang sekarang lagi tren tuh apa sih? Itu kita pakai video. Ini banyak banget video yang gratis yang teman-teman bisa download kayak gitu. Jadi nanti kita juga bisa sharing juga nih voucher untuk teman-teman download video. Ini banyak yang gratis, ada yang gratis. Ini kalian bisa download aja sebanyak-banyaknya karena it should be fun ya untuk belajar hal baru kayak gitu. Dan nggak cuma tentang ilmu yang berhubungan dengan akademik, kita di sini juga ada kelas kopi, banyak banget sih macam-macamnya di sini. Dan ini banyak banget yang bisa kalian download secara gratis kayak gitu. Oke. Ini aku janji. Jangan. Mungkin kita balik ke presentasi PPT ya. Tadi kan sudah belajar sedikit nih tentang clock, terus habis itu kita juga udah ngecek pakai clock meter.
Terus habis itu kita juga sudah cari tahu ya. Jadi di klub itu macam-macam. Sebagai informasi sedikit lagi, kita ada work interest, ada work personality, ada work value, sama interaction style. Jadi kita di sini belajar. Atau misalnya mau belajar untuk tes yang DISC, kan sering banget nih BUMN atau PNS tesnya tuh DISC ya. Itu kita juga bisa pakai di klub yang core. Yang prospek. Kalian bisa di situ. Itu bahkan bisa sampai ke report IQ kalian berapa. Mengingat tes IQ itu kan lumayan mahal ya, tapi di sini kita bisa kasih nih secara gratis kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi ke proses rekrutmen. Setelah kalian sudah bikin CV, terus habis itu kalian belajar tentang assessment, kalian sudah ngembangin diri kalian berdasarkan hasil assessment, kalian berikutnya misalnya CV aku kirim kemana ya, kayak gitu. Kalau misalnya yang ngirimnya ke Jobstreet atau ke webpage perusahaan atau mungkin yang BUMN pakai SHCI atau misalnya pakai Prop atau misalnya pakai macam-macam tuh enak tuh, tinggal upload kayak gitu doang ya. LinkedIn juga. Tapi kan ada perusahaan yang masih mau dikirimkan lewat email ya, kayak gitu. Atau misalnya kalian apply-nya sudah lewat job portal, tapi perusahaannya tetap minta kalian buat kirimin dokumen-dokumen lain, kayak gitu tuh gimana? Nah, ini adalah tips and trick biar email kalian dibaca dan nggak hilang. Yang pertama, kirimkan pada saat jam kerja. Baiknya sih di pagi hari ya, ketika HRD pada cek-cek email, kayak gitu. Dan jangan dikirimkan lebih dari jam 16, karena chance-nya kebaca itu akan besoknya, kayak gitu. Berikutnya, ini yang sering banget terjadi adalah tidak masukin ke subjeknya. Ini apa sih? Biasanya kan kita bingung. Dan juga tidak menampilkan signature, kayak gitu. Tulisan kata-kata ini kalian bisa ambil juga seperti itu. Subjek juga dimasukkan, habis itu masukkan yang kalian sertakan. Jadi misalnya berikut saya sertakan bla 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 bla. Pastikan kalian sertakan itu. Biasanya sering banget adalah kelewat untuk attachment-nya. Seperti itu. Berikutnya adalah impress recruiter during interview session. Oke, ada yang tahu nggak sih sebenarnya fungsi dari sesi interview itu apa? Ayo boleh dong share fungsi dari sesi interview. Kan sudah pakai CV, kenapa sih harus di interview? Mana interviewnya banyak lagi pula, banyak banget. Ada yang sampai 5 kali interview, 3 kali interview, itu sebenarnya fungsinya apa nggak? Apa sih? Ada yang tahu nggak nih teman-teman? Yang sudah pernah nyoba kerja nih, mungkin ada yang tahu, yang pernah ngerasain rasanya interview berkali-kali kayak gitu. Ada nggak nih? Oke, untuk mengenali kepribadian dan cek data dari CV kepastian. Lebih mengenal kandidat dan memastikan infonya valid. Oke, dari dua pertanyaan pernyataan atau jawaban yang saya terima, dua-duanya nggak ada yang salah ya, semua benar. Jadi sesi interview itu adalah untuk mengonfirmasi dan mengenal lebih dekat kandidat ini, yaitu karena perusahaan kan pastinya nggak cuma cari kandidat yang pintar secara paper ya, tapi apakah orang ini sesuai nggak ya dengan culture budaya perusahaan? Apakah orang ini sesuai nggak ya dengan kepintaran teknikal yang kita cari, seperti itu. Berapa banyak? Tergantung dari perusahaan macam-macam. Ada yang cuma 1, ada yang 2, ada yang 5, kayak gitu. Terus apa saja yang menentukan keberhasilan sesi interview? Banyak banget. Yang pertama, apakah kalian sesuai dengan yang mereka cari? Apakah kalian bohong apa enggak dari CV yang dituliskan? Yang berikutnya, apakah kalian itu cocok sama usernya? Itu banyak banget. Gitu. Sorry. Oke. Nah, ini sebelum sesi interview nih, saya punya tips and trick buat teman-teman jawab pertanyaan interview. Biasanya sering banget ada pertanyaan, ada jawaban, misalnya kayak kita tanyanya, apakah kamu pernah mengalami kegagalan? Kayak gitu ya. Jawabnya cuma pernah. Biasanya kita pancing lagi, saat apa itu? Nah, biasanya kalau misalnya kamu ditanyain, apakah kamu pernah mengalami kegagalan dan bagaimana kamu overcome-nya? Saya punya saran, jawablah sesuai dengan metode STAR. Metode STAR itu apa sih? Kayak gitu. Metode bintang atau gimana?
Oke, metode STAR sendiri adalah menjawab suatu pertanyaan dengan mengikuti situasi, task, action, dan result kayak gitu. Jadi misalnya, apakah pernah mengalami suatu kegagalan? Mungkin kalian bisa jawab, ya pernah. Saat itu saya ketika saya gagal menjadi ketua hima, misalnya kayak gitu ya. Saat itu saya merasa gagal karena bla bla bla. Tapi saya juga enggak berlarut dalam kesedihan. Yang waktu itu saya lakukan adalah saya mengintrospeksi diri, memperbaiki diri, dan saya mulai mendekatkan dirilah pada yang hima yang ideal itu gimana kayak. Dan hasilnya gimana? Misalnya nih, walaupun saya nggak bisa menjadi ketua hima, tapi saya bisa menjadi ketua organisasi. Seperti itu. Contoh jawaban menggunakan metode STAR. Jadi padat, nggak belibet, nggak kemana-mana. Karena namanya interviewer itu pasti akan menggali sampai mendapatkan jawaban. Dan semakin lama kalian untuk digali, akan semakin lama juga nih proses interviewnya. Jadi nggak selama, kan ada yang bilang nih, kalau interview lama itu berarti kalian lolos. Sebenarnya nggak juga. Kadang interview itu lama karena emang recruiter, user, ataupun psikolog itu belum menemukan hasil atau jawaban yang mereka cari. Kayak gitu. Kalau misalnya mau ada pertanyaan, silakan dituliskan aja kalau chat ya. Oke, setelah kalian tahu tips and trick menjawab interview adalah menggunakan metode STAR, berikutnya kalian harus mengenali dirimu. Kayak gitu. Pastikan bahwa perusahaan tersebut itu sesuai dengan motivasi kalian. Mulai dari lokasi, pekerjaannya kayak apa, usernya gimana, kayak gitu. Dan yang terakhir adalah pelajari tentang perusahaan. Jangan pernah datang ke wawancara atau bahkan apply perusahaan tanpa kalian tahu ini perusahaan apa sih, informasi terbaru ini apa sih terkait perusahaan, kayak gitu. Oke, during interview. Jadi ini adalah fase yang sangat penting ya. Jadi misalnya kalian udah kirim CV-nya udah sesuai, habis itu kalian kepanggil untuk interview. Itu adalah sebelumnya adalah kalian belajar interview, kalian cari tahu tentang perusahaannya. Nah, ketika saat interview itu, pertama kali jangan sampai terlambat untuk datang ke fase ke mereka ya. Pastikan kalian datang setidaknya 15 menit sebelum wawancara. Bukannya apa, tapi kalau kita datang lebih cepat, kita tuh lebih tenang lah, kita nggak terburu-buru, kita nggak capek, kita bisa mempersiapkan diri, kita bisa rapi-rapi kayak gitu. Penampilan, pastikan pakaian kalian tuh yang sopan dan sesuai dengan guideline. Misalnya rekruternya sudah info, silakan pakai baju hitam putih, ya udah ikutin, jangan pakai baju yang lain kayak gitu. Terus habis itu aksesoris juga gunakan seperlunya, dan yang paling penting jangan sampai bau badan, apalagi kalau offline ya kayak gitu. Maka dari itu saya menyarankan untuk datang 15 menit sebelumnya. Jadi kalian bisa merapikan, bisa sisiran lagi kayak gitu. Berikutnya adalah body language. Berikutnya adalah energi. Pastikan kalian pede dan antusias. Berikutnya matikan telepon, dan yang terakhir adalah pastikan perhatikanlah interviewer yang ditanya apa. Berikutnya, di akhir wawancara, pastikan selalu tanyakan pertanyaan balik ke mereka ya. Jangan cuma kayak ada pertanyaan, enggak. Pastikan pertanyaan sesederhana, pertanyaan kayak proses selanjutnya apa, kayak gitu. Terus habis itu, kalau misalnya kalian sudah explore nih, oh ternyata perusahaan yang kalian apply ini kan lagi musim di BUMN nih, klaster-klaster ya, dijadiin satu kayak gitu. Kalian bisa tanyain nih kayak oh berarti nanti perusahaan ini akan mengikuti klaster di mana ya Pak? Untuk karyawan gimana? Itu silahkan tanya kayak gitu. Itu membuktikan kalau kalian sudah riset seperti itu. Yang big no-no during interview, yang pertama adalah devaluing, datang terlambat, penampilannya berantakan, pakai celana jeans belel, kayak gitu tuh jangan ya, kayak gitu. Yang berikutnya dwelling, menjawab seperti jawab pertanyaan itu beban. Yang terakhir, yang berikutnya adalah withholding, menahan-nahan informasi, akhirnya semakin lama interview dan akhirnya catatannya nggak ketemu nih kalian tuh ada di kalian tuh sebenarnya ada di situ kayak gitu. Berikutnya ego stroking, yaitu melebih-lebihkan. Nggak ada salahnya sebenarnya melebih-lebihkan, tapi pastikan bahwa kalian memang bisa melakukan hal yang dilebih-lebihkan itu. Yang terakhir adalah wondering, kasih pertanyaan yang nggak jelas, terus habis itu memberikan informasi yang nggak perlu. Kayak cerita tentang orang tuanya gimana, terus hobi adiknya, hobi pamannya gimana, itu juga nggak perlu ya untuk diceritakan. Seperti itu.